Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai listrik dan magnet pada konsep dasar IPA di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Novita Wardah dengan NIM 14014214450 dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang pada mata kuliah Konsep Dasar IPA di Sekolah Dasar. Dosen pengampu Ibu Dr. Andes Sri Sulistiorini MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian listrik dan magnet. Listrik sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu electric, yang mempunyai arti energi. Listrik merupakan fenomena fisika yang berhubungan aliran elektron dari atom yang disebabkan oleh gesekan ataupun adanya proses kimia yang menghasilkan listrik. Nah, pengertian listrik menurut para ahli, yang pertama menurut KPPI, secara umum, menurut KPPI, listrik diartikan sebagai suatu daya atau energi yang muncul dikarenakan terjadinya gesekan ataupun melalui sebab proses fisika. Dan menurut Aif Sarifuddin, listrik ialah energi yang sangat banyak dimanfaatkan manusia. Sedangkan magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lainnya di sekitar yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Hal itu membuat magnet mempunyai sifat kemagnetan, sehingga magnet tersebut memiliki kemampuan terhadap suatu benda dalam menarik benda-benda yang ada di sekitar kita. Secara etimologi, magnet tersebut berasal dari kata yang terdapat di area Asia, yakni magnesia. Selanjutnya, jenis-jenis listrik dan rumusnya. Yang pertama, listrik statis. Listrik statis merupakan energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang terkandung pada benda tersebut bisa positif ataupun negatif. Apabila diperinci lebih dalam lagi, seluruh zat itu dibangun oleh beberapa atom. Masing-masing atom memiliki inti atom yang terdiri dokter elektron serta proton yang mengitarinya. Proton mempunyai muatan listrik yang positif, sebaliknya elektron mempunyai muatan listrik yang negatif. Yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis berasal dari muatan listrik yang mengalir melalui arus. Arus adalah laju aliran elektron. Ini diproduksi dengan memindahkan elektron dan diukur dengan dalam ampere. Tidak seperti listrik statis, arus listrik dinamis harus mengalir melalui sebuah konduktor, biasanya yaitu kabel tembaga. Dan yang ketiga, rumus listrik. Adapun untuk menghitung rumus yang ada di dalam energi listrik, jika dalam suatu rangkaian diberi benda potensial atau V, sehingga dapat mengalirkan muatan listrik berjumlah Q dan arus listrik sebesar I, maka energi listrik yang dibutuhkan yaitu W sama dengan Q kali V, dengan Q sama dengan I kali T. Selanjutnya, penghantar listrik. Hantaran listrik atau aliran elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arah berlawanan dengan arah aliran elektron tersebut. Penghantar adalah bahan yang dapat mengalirkan atau menghantarkan alur listrik, baik berupa padat, cair, maupun gas. Sesuai dengan daya hantarnya, benda listrik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, konduktor. Konduktor merupakan penghantar arus yang baik karena pada bahan ini mengalir dengan mudah. Contohnya yaitu tembaga, perak, dan emas. Dalam pemilihan konduktor, jarang digunakan emas dan perak karena kedua bahan ini sangatlah mahal. Kabel yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik di rumah-rumah tangga biasanya menggunakan bahan dari tembaga. Yang kedua, isolator. Isolator merupakan bahan yang sangat buruk dalam menghantarkan arus listrik karena elektron sulit untuk mengalir. Plastik atau karet biasanya digunakan untuk membungkus atau melapisi kabel yang kabel itu digunakan dengan tujuan untuk memberikan keamanan pada manusia agar terhindar
bahaya kelistrikan karena kedua bahan tersebut merupakan isolator yang baik. Yang ketiga atau yang C adalah semikonduktor listrik. Bahan-bahan seperti karbon, silikon, germanium merupakan bahan-bahan semikonduktor karena daya hantar arus listriknya yang kurang baik. Dalam bidang elektronika, karbon biasanya digunakan untuk membuat transistor, kemudian dirangkai menjadi IC. Tiap bahan listrik memiliki daya hantar yang berbeda-beda, tergantung pada hambatan jenisnya. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet yang pertama ada magnet alam. Magnet alam merupakan suatu magnet yang telah atau sudah mempunyai sifat kemagnetan itu dengan secara alami. Artinya, hal itu tersebut terjadi tanpa adanya campur tangan dari manusia. Salah satu dari contoh bentuk magnet alam ialah Gunung Ida di Magnesia yang memiliki atau mempunyai daya yang mampu untuk menarik benda-benda yang terdapat di sekitarnya. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan merupakan suatu magnet yang dibuat oleh tangan manusia. Magnet tersebut dipergunakan agar mempunyai daya tarik yang kuat. Magnet buatan tersebut dibuat dari bahan-bahan magnetit yang kuat. Bahan magnet buatan manusia itu contohnya seperti baja dan besi. Magnet buatan tersebut terbagi menjadi dua jenis, diantaranya yang pertama magnet sementara atau remanen. Nah, pengertian dari magnet remanen merupakan suatu magnet yang mempunyai sifat kemagnetan dengan sifat yang sementara. Misalnya hanya terdapat selama di dalam proses pembuatannya. Yang kedua atau terakhir, magnet permanen atau tetap. Pengertian magnet tetap merupakan suatu magnet yang mempunyai sifat kemagnetan dengan sifat permanen. Meskipun begitu, proses pembuatannya itu sudah dihentikan. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Adapun sifat-sifat magnet antara lain yaitu yang pertama, sifat pertama dari magnet itu hanya mampu untuk menarik benda-benda tertentu yang terdapat dalam jangkauan kekuatannya. Artinya tidak semua benda dapat ditarik. Yang kedua, magnet tersebut juga memiliki sifat yang diketahui terbagi menjadi dua kutub, antara lain kutub utara serta juga kutub selatan. Yang ketiga, pada saat kutub yang sama dipertemukan atau juga didekatkan, maka akan terjadi adalah sifat saling tolak-menolak. Namun, tetapi apabila kutub itu berbeda, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Yang keempat, gaya magnet tersebut dapat menembus benda. Pada saat akan semakin kuat, maka gaya magnet tersebut akan semakin kuat, sehingga akan dapat menarik suatu benda. Yang kelima, sifat kemagnetan tersebut dapat hilang atau juga melemah, disebabkan karena adanya beberapa penyebab. Contohnya, apabila terus-menerus jatuh, terbakar, dan lain sebagainya. Keenam, medan magnet tersebut akan membentuk gaya magnet. Selain itu juga akan semakin dekat dengan benda magnet, magnetnya itu akan semakin rapat. Selain itu juga magnetnya pun akan semakin besar. Selanjutnya, cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosok. Sebuah magnet dapat dibuat dengan cara menggosokkan sebuah kutub magnet kepada sepotong besi atau baja secara berulang dan searah. Besi dan baja akan menjadi magnet, sedangkan magnet aslinya akan kehilangan sifat magnetnya. Yang kedua, besi merupakan benda yang sangat mudah untuk membuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya akan mudah hilang. Magnet yang tidak dapat mempertahankan sifat kemagnetannya dalam jangka waktu yang lama disebut magnet sementara. Baja merupakan benda yang sangat sulit untuk dijadikan magnet, tetapi apabila berhasil dijadikan magnet, sifat kemagnetan sulit dihilangkan. Magnet yang mampu mempertahankan sifat kemagnetannya dalam jangka waktu lama disebut magnet permanen. Yang kedua, induksi atau ibas. Sebuah besi atau baja yang bukan magnet akan menjadi magnet jika didekatkan dengan besi atau baja yang bersifat magnet.
Sebuah paku besar ditekatkan dengan sebuah magnet yang ditaruh pada statif, maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet jika didekatkan paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil terkena induksi sehingga bersifat sebagai magnet. Secara konsep, sama dengan pembuatan magnet dengan cara dikosok atau dililit kumparan yang dialiri listrik. Akibat dari pengaruh medan magnet sehingga paku yang menempel pada magnet permanen memungkinkan posisi domain-domainnya menjadi teratur dan bersifat sebagai benda magnet. Yang ketiga, elektromagnet. Sebuah paku akan menjadi magnet dengan cara dialirkan arus listrik melalui kabel yang dililitkan. Sifat kemagnetan paku berlaku sementara selama ada aliran listrik. Misalnya, sebatang besi atau baja yang telah dililitkan kawat kumparan atau kawat transformator dan dihubungkan dengan baterai telah akan menjadi maksudnya menjadi magnet. Magnet yang terjadi karena adanya aliran listrik disebut dengan magnet atau elektromagnet. Nah, selanjutnya manfaat listrik. Yang pertama, sebagai penerang, energi listrik yang diubah menjadi cahaya memang sangat membantu dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca pada malam hari, mengerjakan tugas kantor, dan rasa aman pun lebih terjamin karena tidak perlu takut jika melewati suatu jalan di malam hari. Karena listrik bisa mengubah sesuatu menjadi cahaya seperti lampu. Yang kedua, listrik sebagai sumber energi seperti untuk televisi, kulkas, mesin cuci, dan alat-alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik. Yang ketiga, manfaat listrik yaitu sebagai penghasil gerak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa listrik bisa diubah menjadi berbagai macam energi lainnya, termasuk energi gerak. Anda bisa melihat contohnya pada kipas angin, blender, atau moda transportasi yang saat ini ada motor listrik atau sepeda listrik. Selanjutnya, manfaat magnet, yaitu pertama pada komputer dan alat elektronik. Banyak komputer menggunakan magnet untuk menyimpan data pada hard drive. Magnet mengubah arah bahan magnetit pada hard disk di segmen yang kemudian mewakili data komputer. Kemudian komputer membaca arah setiap segmen material magnetit untuk membaca data. Speaker kecil yang ditemukan di televisi, komputer, dan radio juga menggunakan magnet. Di dalam speaker, kawat kumparan dan magnet mengubah sinyal elektronik menjadi getaran suara. Yang kedua, teknik tenaga listrik dan industri lainnya. Magnet menawarkan banyak manfaat bagi dunia industri. Magnet dalam generator listrik mengubah energi mekanik menjadi listrik. Sementara beberapa motor menggunakan magnet untuk mengubah listrik menjadi kerja mekanis. Dalam daur ulang, magnet bertenaga listrik dikren mengambil dan memindahkan potongan-potongan besar logam, beberapa seberat ribuan pon. Yang ketiga, tata lahir pada kesehatan dan obat-obatan. Magnet ditemukan di beberapa peralatan medis yang umumnya digunakan seperti mesin magnetic resonance imaging, MRI menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan sinyal radio yang menyerupai radar dalam tubuh, menggunakan sinyal untuk menggambar tulang, organ, dan jaringan lainnya yang jelas dan rinci. Dan ini daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.